Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Budian. Budian hari ini akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan ataupun kelompok. Anak-anak, tahukah kamu apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh dari usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Jenis usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah jenis usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya yaitu pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga adalah jenis usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel motor, penjualan pulsa, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain yaitu usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, pembuatan souvenir, pembuatan tembikar, pembuatan anyaman, dan juga mebel. Baik anak-anak, itu tadi adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Sekarang kita akan mengetahui tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Yang kedua yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS, antara lain firma, merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan konsultasi keuangan. Selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Dan yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu usaha atas penyetoran modal.
Bentuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ada beberapa bentuk koperasi di Indonesia, antara lain: yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Dan yang kelima adalah koperasi serba usaha. Koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya adalah koperasi unit desa atau disebut dengan KUD. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.